Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi di Sekolah Minggu GBPK CLC Bandung. Nah, adik-adik, Kok kita pakai baju SMA sih? nah, adik-adik tahu nggak kenapa kita pakai baju SMA? Nah, adik-adik tungguin aja ya. Nanti saat perayaan Natal Sekolah Minggu GBPK CLC Bandung. Pokoknya bakal ada yang spesial dari kita. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita siapkan hati kita mau angkat satu pujian, mendidih di hati. Kita sekarang mempersiapkan hati kita akan angkat satu penyembahan Bapak Rasulullah.
selanjutnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Kau sungguh baik. Kau telah mengumpulkan kami Tuhan pada pagi hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu, dan jadikanlah firman-Mu Tuhan menjadi rema di hati kami masing-masing, agar apa yang Koko Mateus, Koko Ai sampaikan nanti Tuhan dapat menjadi perilaku kami Tuhan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, shalom adik-adik semua. Kita semua adalah anak Tuhan, jadi kita pasti diberkati. Koko yakin kita semua pasti dalam keadaan yang baik-baik saja dan penuh dengan berkat yang Tuhan berikan buat kita. Ya, nah adik-adik, hari ini Koko mau cerita sekolah minggu ya. Kita masih melanjutkan cerita yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu di minggu-minggu sebelumnya ya. Mungkin adik-adik masih ingat bahwa kita sedang membahas tentang Yusuf. Bagaimana pengalaman Yusuf dalam kehidupannya, dalam pengiringan hidupnya dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman apa saja yang Yusuf alami ketika dia menjadi anak Tuhan yang Tuhan pakai hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita mau lihat ceritanya ya. Nah, hari ini judul ceritanya adalah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, adik-adik pasti masih ingat cerita beberapa minggu lalu ya, Ko Yuda yang cerita ya bahwa apa yang dilakukan saudara-saudaranya terhadap Yusuf ya. Kalau kalian masih ingat, coba sambil diingat-ingat ya. Nah, kalau misalnya agak lupa sedikit ya nggak apa-apa, setel aja yang minggu Ko Yuda yang cerita, setel ulang nggak apa-apa ya, supaya ceritanya kita bisa tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf ya. Kau kasih tahu sedikit ya secara ringkas saja bahwa Yusuf itu diperlakukan sangat tidak adil oleh kakak-kakaknya pada saat itu ya. Dia sampai dijual, dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya gitu ya. Padahal Yusuf tidak berbuat salah sama sekali ya. Hanya pada waktu itu Yusuf pernah bermimpi ya. Mimpinya apa? Saya masih ingat ya. Nah, adik-adik pasti ingat semua ya. Nah, adik-adik, sekarang ketika setelah beberapa tahun dari kejadian itu ya, begitu banyak pengalaman yang dialami oleh Yusuf ya. Diceritakan minggu lalu oleh Pak Zoom ya, diceritakan oleh Cikeren ya, perjalanan Yusuf. Dan hari ini masih berlanjut lagi perjalanan Yusuf. Ketika Yusuf sampai di Mesir, dia dipakai sama Tuhan ya. Kita lihat penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf benar-benar nyata ya, sehingga Yusuf sekarang dia menjadi penguasa ya. Dia yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjual gandum-gandum ya. Nah, di sana itu di daerah negara di sana itu banyak sekali daerah-daerah yang kekeringan ya, sehingga tidak ada gandum, tidak ada bahan pangan yang ada di negaranya, sehingga ya negara-negara kelaparan ya, kekurangan bahan makanan. Tetapi dengan adanya Yusuf di Mesir, dengan kepintarannya, dengan perkenanan Tuhan dalam hidupnya, sehingga Yusuf tahu bagaimana caranya supaya gandum-gandum itu bisa tetap tersedia di Mesir ya. Nah, kalau kita sudah mau dipakai sama Tuhan, kalau Tuhan mau pakai kita, asal kita mau buka hati kita, buka pikiran kita, hidup kita serahkan buat Tuhan, itu pasti akan terjadi sesuatu yang luar biasa loh adik-adik ya. Makanya buat adik-adik semua nih ya, walaupun yang kelas batita, balita, ya, pratama, madya, ya, bahkan yang remaja-remaja, ya, kalau Tuhan mau pakai hidup kamu, kamu jangan tolak-tolak. Karena apa? Karena Tuhan mau pakai kamu untuk sesuatu yang luar biasa, ya. Tapi kok kan aku masih kecil? Tuhan tidak lihat umur kita, Tuhan melihat hati kita. Kita sungguh-sungguh enggak? Kita mau melakukan buat Tuhan tidak? Gitu, ya. Adik-adik. Nah,
oleh karena keberadaan Yusuf di Mesir, sehingga di Mesir ini kehidupannya baik-baik saja walaupun di tengah negara-negara di sekitarnya atau kota-kota sekitarnya yang kelaparan. Ya. Nah, pada saat itu Yakub dan kakak-kakaknya Yusuf tinggal di Kanaan, ya, sedangkan Yusuf di Mesir. Nah, pada saat itu, ya, di Kanaan terjadi juga kelaparan, ya, tidak ada bahan makanan, hanya ada tersedia sedikit pangan yang ada di sana, ya. Tapi bapak Yakub, ya, bapaknya Yusuf dan kakak-kakaknya ini mengetahui bahwa di Mesir tersedia pasokan makanan atau gandum-gandum yang banyak untuk persediaan. Lalu Yakub meminta tolong atau menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir dan membeli gandum untuk bahan makanan supaya mereka tidak mati kelaparan. Lalu berangkatlah mereka ke Mesir. Nah, tadi Koko bilang di awal bahwa Yusuf adalah orang yang bertanggung jawab, ya, dia penguasa yang bertanggung jawab untuk menjual gandum-gandum atau mengurus, memanajerisasi semua gandum-gandum yang ada di Mesir. Ya, pada saat itu kakak-kakaknya Yusuf datang ke Mesir dan dia bertemu dengan Yusuf. Ya, bertemu dengan Yusuf karena mau membeli gandum. Ya. Nah, di situ Yusuf tahu bahwa yang datang adalah kakak-kakaknya. Yusuf mengenal mereka semua. Tapi kakak-kakaknya ini tidak mengenali Yusuf. Tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf yang pernah mereka jual pada saat itu. Ya. Nah, tapi kira-kira nih menurut adik-adik nih, Yusuf bakal melakukan apa nih sama mereka? Ya. Coba bayangin dulu sama adik-adik. Kira-kira apa yang dilakukan Yusuf nih? Sekarang Yusuf udah jadi penguasa. Ya. Bisa saja Yusuf melakukan, tidak usah dijual gandumnya, biar saja ini kakak-kakakku kan jahat waktu itu sama saya. Gitu ya. Tapi ternyata tidak, adik-adik, ya. Yusuf mengenali mereka, ya. Tapi Yusuf tidak memperkenalkan diri. Karena Yusuf punya tujuan. Dia ingin melihat apakah kakak-kakaknya sudah berubah atau belum. Sudah berubah menjadi lebih baik, bertobat ketika waktu itu sudah pernah menjual Yusuf, apakah berubah atau tidak, dia ingin melihat dengan caranya Yusuf. Dan sampai sebuah kesimpulan bahwa Yusuf menganggap bahwa kakak-kakaknya ini telah berubah, sehingga Yusuf dengan mudah mengampuni mereka. Ya. Nah, akhirnya mereka pun kembali. Ya. Setelah disimpulkan bahwa kakak-kakaknya Yusuf ini sudah menjadi orang yang lebih baik dari waktu itu. Nah, adik-adik, kembali lagi kakak-kakaknya Yusuf datang ke Mesir, ya, karena gandumnya sudah habis, ya, yang dibeli, ya, jadi datang lagi. Nah, namun pada kali yang kedua ini, ketika kakak-kakaknya datang kepada Yusuf di Mesir, ya, Yusuf kali ini memperkenalkan dirinya. Nah, adik-adik, mereka sekarang tahu bahwa penguasa di Mesir itu adalah Yusuf. Kira-kira perasaan kakak-kakaknya gimana menurut adik-adik, ya? Ketika, ternyata ini Yusuf loh, orang adik kita yang waktu itu kita perlakukan tidak adil, ya. Lalu apa yang kakak-kakak ini lakukan? Mereka bersujud. Teringatlah kembali mimpi Yusuf pada saat itu. Ya, yang masih ingat mimpi-mimpinya, ya, mimpinya Yusuf. Dan itulah terjadi. Makanya kalau Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita, kita jangan tolak. Ya, adik-adik. Jadi karena tidak mungkin Tuhan tidak punya rencana dalam hidup kita. Ya, Tuhan pasti punya maksud dan tujuan yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kamu. Ya, entah itu buat keluarga kamu, buat saudara kamu, buat keluarga kamu, dan kamu berada di tempat ini, berada di rumah kamu, berada di lokasi yang sedang kamu injaki, itu pasti ada tujuannya. Ya,
Jadi jangan pernah kita menolak karya Tuhan, karena jika kita sekali menolak maka kejadian besar yang ingin Tuhan nyatakan tidak bisa terjadi ya. Seperti Yusuf yang mau menerima, meresponi apa yang Tuhan inginkan. Ya, kita lihat bagaimana sikap Yusuf dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak baik yang menimpanya. Ya, nah pada saat itu, ya kira-kira kakak-kakaknya perasaannya gimana ya adik-adik ya? Kalau misalnya tahu bahwa Yusuf yang sekarang jadi penguasa, dia adalah adiknya yang dulu dianiaya. Ya. Nah, adik-adik, ya, karena Yusuf sudah mengampuni kakak-kakaknya, ya. Dia mengasihi mereka semua, ya. Karena Tuhan sendiri juga memiliki sifat mengasihi, sehingga terpancar dalam kehidupan Yusuf juga, ya. Tapi pada saat itu juga, ya, Yusuf memerintahkan kakak-kakaknya untuk, ya, Yusuf ini minta izin sama raja Mesir, ya, namanya Firaun, ya, pada raja Mesir untuk meminta izin supaya keluarganya bisa tinggal di Mesir. Karena Yusuf berniat untuk mengurus keluarganya dengan baik, sehingga diizinkanlah oleh Firaun. Kenapa? Karena Yusuf ini orang yang penting di Mesir, ya. Sehingga Raja Firaun pun memerlukan keberadaan Yusuf di tempat itu, ya. Makanya kalau kita udah disertai Tuhan, maka segala sesuatunya ketika sudah waktunya pasti Tuhan nyatakan kekuasaannya. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi kalau Tuhan sudah ingin nyatakan. Nah, adik-adik, ya, ketika mereka datang bersama ayahnya, ayah Yakub, ya, ayah Yakub diceritakan dulu bahwa Yusuf itu masih hidup, ya. Padahal diceritakan bertahun-tahun lalu bahwa Yusuf sudah tidak ada. Kira-kira gimana perasaan papa Yakub ini ya? Ya, pasti akan sulit menerima, bahwa maksudnya bukan sulit menerima ya, maksudnya sulit dipikirkan, loh gimana nih, bisa ternyata masih hidup begitu ya setelah bertahun-tahun. Ya, ketika papa Yakub datang bersama kakak-kakaknya Yusuf di situ tidak sabar ingin segera memeluk ayahnya. Lalu mereka berpelukan dengan penuh tangis kebahagiaan dan terharu atas pertemuan mereka yang mengharukan ini. Ya, karena banyak yang dilalui oleh Yusuf sebelum dia mengalami ini. Ya, Yusuf sempat dijual, ya, Yusuf sempat dipenjara, ya, Yusuf sempat mengalami hal-hal yang sangat tidak enak, ya. Nah, pada saat itu mereka pun dibawa untuk tinggal di suatu tempat di daerah Mesir yang bernama Goshen. Nah, adik-adik, dari situ Yusuf terus bekerja dengan baik di Mesir, dan juga keluarganya juga terurus dengan baik. Nah, adik-adik, sampai sini ceritanya kira-kira apakah Yusuf adalah orang yang baik? Ya, betul ya. Yusuf sangat baik, sangat rendah hati, sangat mau memiliki hati yang mau mengampuni. Ya, Yusuf sadar betul bahwa Tuhan menyertai kehidupannya. Ya, nah sampai beberapa tahun kemudian, sampai papa Yakub ini sudah berusia cukup tua, ya, 147 tahun, bapak Yakub ini meninggal, ya, karena sudah tua ya, meninggal, dan kakak-kakaknya kembali timbul rasa takut. Aduh, papa Yakub meninggal nih. Jangan-jangan setelah papa Yakub meninggal, Yusuf baru mau melakukan aksinya untuk balas dendam kepada kita. Ya. Nah, menurut adik-adik, apakah Yusuf akan melakukan itu? Betul sekali, ya. Yusuf tidak melakukan itu. Bahkan Yusuf malah sedih, ya. Sedih kalau kakak-kakaknya nganggap bahwa Yusuf akan berbuat hal yang buruk kepada kakak-kakaknya, ya. Bahkan Yusuf bilang kayak gini sama kakak-kakaknya, ya. Ini yang menjadi pokok firman Tuhan hari ini, ya. Yusuf bilang kayak gini sama kakak-kakaknya, aku
telah mengampuni engkau. Ya. Bukan engkau, bukan kalian yang membuat saya mengalami situasi-situasi yang buruk. Tapi semuanya itu karena Tuhan yang izinkan terjadi di hidup saya. Sehingga saya bisa memberi makan banyak umat Tuhan. Ya, jika tidak ada Yusuf, jika Yusuf tidak dianugerahi oleh kuasa dari Tuhan, sehingga tidak mungkin gandum itu bisa tersedia banyak di Mesir. Ya, itu semua berkat Yusuf, berkat Tuhan melalui Yusuf. Ya, jadi dia berpikir ketika dia mengalami hal yang buruk, dia tidak menyalahkan siapapun, tapi dia mau tetap berhikmah, tetap hidup baik, tetap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, walaupun dia dalam situasi sulit pada saat itu, pada saat sebelum jadi penguasa, ya, dia mengalami hal yang sulit. Kalau kita pikir-pikir, ya karena kakaknya yang jual dia, karena kakak-kakaknya yang menganiaya mereka, menganiaya Yusuf. Tapi ternyata Yusuf berpikir demikian, bahwa itu tuh diizinkan Tuhan terjadi karena ada maksud Tuhan yang sangat baik melalui hidup Yusuf. Yusuf sampai bilang demikian kepada kakak-kakaknya. Bayangin betapa luar biasanya Tuhan pakai hidup Yusuf untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan adanya cerita ini, kita tahu dong bahwa Yusuf memberikan teladan yang baik buat kita, sehingga kita pun peran yang sekarang kita jalan ini harus kita mau memberikan yang terbaik. Sadari betul bahwa Tuhan itu menyertai kita. Setiap kejadian apapun, setiap situasi apapun itu diizinkan Tuhan. Ya, pokoknya yakin adik-adik sekolah minggu semua, baik dari kelas balita, pratama, madya, remaja, semua dari kalian pasti punya masalah tersendiri. Ya, semua pasti punya pergumulan. Ya, tapi ingat, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan beserta dengan kita. Jika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan pasti akan nyatakan pada waktunya. Ya, adik-adik, kita beriman bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita, sehingga kita mau belajar seperti Yusuf. Ketika dia mengalami keadaan yang tidak baik, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia tetap hidup benar, hidup mengandalkan Tuhan. Ya, kita juga belajar dari Yusuf untuk selalu mengampuni. Ya, apapun yang diperbuat, ampunilah siapapun itu. Ya, ayat hafalan minggu ini adalah Efesus 4 ayat 32. Ya, aku akan bacakan yang perlu anak-anak adik-adik semua hafalkan ya. Hendaklah kamu ramah dan saling mengampuni. Sekali lagi ya, Efesus 4, sebelum nanti sebentar kita akan nyanyi satu lagu sebelum kita berdoa ya. Di Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah dan saling mengampuni. Ya, kita harus hidup ramah supaya orang disenangkan dengan keberadaan kita, dengan sikap tingkah laku kita, dan kita juga harus mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, karena tidak mungkin juga kita tidak punya salah dengan orang lain. Ya, kita juga punya salah. Jadi kita juga harus menyadari dan kita harus mau mengampuni. Yuk kita mau angkat pujian bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kita mau imani seperti Yusuf yang beriman bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya semuanya adalah berkat dari Tuhan dan perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti bertanggung jawab dan memberikan hasil yang terbaik buat hidup kita. Mari kita angkat pujian refnya saja, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Angkat refnya saja, kita sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa.